Banyaknya hambatan di masa pandemi tidak membuat Silvi Nuraini berhenti mencari solusi dalam menggelar pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Silvi memanfaatkan media YouTube dalam memberikan materi pelajaran agar mudah dipahami oleh muridnya yang sebagian besar merupakan tunarungu. Tanggal 3 Agustus tahun 2021. Pandemi COVID-19 memberi tantangan tersendiri bagi para tenaga pengajar anak berkebutuhan khusus seperti Silvi Nuraini. Ia harus pintar-pintar mencari metode pembelajaran yang efektif agar mudah dipahami oleh murid-muridnya yang sebagian besar memiliki hambatan pendengaran atau tunarungu. Oke, pintar. Saskia, di rumah ada siapa? Salah satu metode yang dipilih oleh Silvi adalah dengan membuat video pembelajaran yang diunggah ke media YouTube. Menurut guru yang mengajar di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung ini, visual menjadi hal paling penting dalam proses pembelajaran anak tunarungu. Khusus untuk saya yang memang menghadapi anak-anak dengan hambatan pendengaran, saya menyarankan agar video-video itu disertakan dengan visual yang banyak, visual yang konkret gitu. Ketika berbicara daur hidup, kita harus menghadirkan daur hidup yang betul itu seperti apa dari mulai A sampai Z gitu. Kalau bentuknya gambar itu akan ada distrak gitu. Jadi ketika telur berubah menjadi ulat, kalau gambar langsung tidak ada proses apapun, hanya perubahan yang ada. Kalau bentuknya video itu ada perubahan itu si prosesnya tergambar. Nah, anak-anak dengan hambatan pendengaran butuh konkret itu gitu, pembelajaran yang konkret. Nah, konkret itu tidak hanya dalam hal konten materi, tapi konkret itu tulisan pun harus konkret. Ketika berkata kupu-kupu itu harus ada tulisannya kupu-kupu. Nah, bagi anak yang kelas tinggi mungkin cukup dengan teks, tapi kalau anak-anak kecil itu sebaiknya disertakan juga dengan bahasa isyarat. Silvi mengaku banyak menemui kesulitan ketika membuat video pembelajaran. Ia harus mempelajari cara membuat hingga mengedit video secara otodidak. Ibu dari 3 orang anak ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk membuat satu video pembelajaran untuk anak didiknya karena semua ia kerjakan sendiri. Dari YouTube saya belajarnya, mulai dari penggunaan media untuk mengedit video, kemudian mengedit suara, memotong-motong itu sebenarnya tantangan saya adalah di sana, itu masalah tools teh. Kemudian dari waktu juga, karena waktu yang kita butuhkan itu tidak sebentar, sedangkan aktivitas kita tidak hanya membuat konten itu menjadi tantangan tersendiri. Kadang saya mengerjakannya di malam hari, setelahnya orang-orang yang ada di rumah kondusif gitu, tidak mengganggu belajar, tidak mengganggu anak-anak juga. Kemudian itu sarana juga yang saya miliki itu dulu laptopnya itu tidak support terhadap kecepatan untuk mengedit gitu. Jadi memang banyak hal karena memang saya tidak ahli di bidang ini. Usaha Silvi memberikan pembelajaran jarak jauh yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru tahun 2020 lalu. Silvi mengaku bangga dan akan terus berusaha mencari cara untuk memberikan pembelajaran yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus, mengingat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi para pengajar anak berkebutuhan khusus seperti dirinya di masa pandemi. Dari media, mau itu media komunikasi, media pembelajaran, itu pun harus adaptasi, termasuk juga evaluasi. Banyak hal yang harus itu baru dalam hal pembelajaran. Belum ketika kita memiliki anak yang punya permasalahan sosial emosi atau sosial emosi perilaku, itu pun harus kita cari solusi untuk mereka. Video pembelajaran yang dibuat oleh Silvi diakui memberikan banyak kemudahan bagi para orang tua siswa ketika mendampingi anak mereka belajar daring. Itu sangat membantu buat anak saya yang berkebutuhan khusus, meskipun untuk pelaksanaannya tetap harus didampingi dengan orang tua. Jadi di situ kan memakai gambar, jadi anak-anak lebih paham. Kalau anak tunarungu itu mereka lebih menyimak tuh melihat gambar dan videonya, tulisan videonya. Meski metode pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi dirasa cukup maksimal,
Silvi dan orang tua siswa tetap berharap pandemi segera berakhir agar para siswa berkebutuhan khusus bisa kembali melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.